Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, mahasiswi Universitas Amikom Purwokerto. Pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan ke-1 setelah UTS, atau tepatnya adalah pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan bicara tentang konsep tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Baik, untuk identitas mata kuliah ini, nama mata kuliahnya adalah teori otomata, kode mata kuliahnya IF 134. Pertemuannya tentunya pertemuan ke-9 dan di semester 6. Kemampuan akhir yang akan kita capai ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan tata bahasa bebas konteks. Adapun isi dari materi pertemuan kali ini kita lebih spesifik ke konsep dasar konteks free language. Baik, apa itu tata bahasa? Ya, tata bahasa di sini karena kita bicaranya CFG, maka ini tentang tata bahasa CFG. Ini adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Kita menghasilkan B. Di sini ya, A menghasilkan B. Simbolnya ini tanda panah. Ini adalah merupakan menghasilkan gitu ya, dibaca dengan menghasilkan. A menghasilkan B. Nah, di sini ada tentunya sebuah simbol variabel. Yang mana yang variabel? Yang variabel adalah A, gitu ya. A ini merupakan variabel. Sehingga variabel A ini menghasilkan B. Nah, batas hasil produksinya ini bisa 1 atau bisa lebih, karena tidak dibatasi oleh hasil seperti itu. Oke, kita ke contoh aturan produksi dari CFG-nya. Di sini saya ambilkan 2 contoh. Kita masuk ke contoh aturan produksi dari CFG itu sendiri. Kita ambil 2 contoh. Yang di sini contoh yang pertama adalah variabel B menghasilkan CD EFG. Di sini dilihat ada 5 ya, produksi hasil atau dari hasil produksinya tadi tidak dibatasi, jadi bisa 1 atau bisa lebih. Kemudian yang kedua, ini hasilnya adalah 4 ya. Variabel D menghasilkan B, C, D, E. Nah, ini contoh yang sederhana. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa bisa memberikan contoh yang lain, bisa yang lebih kompleks atau mungkin lebih kompleks lagi. Itu seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, kita kenal dulu di sini istilah dengan atau istilah yang lain, yaitu istilah parsing gitu ya. Apa itu parsing? Atau proses parsing itu apa? Proses pembacaan string dalam bahasa CFG tertentu. Nah, pada proses ini tentunya harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut ya. CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu proses analisis sintaksis. Nah, kita lihat di sini bahwa ada bagian sintaks dalam suatu kompilator, kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Sebetulnya parsing ini disebut juga sebagai sebuah pohon atau tree
atau suatu graf terhubung tidak sirkuler ya, yang memiliki satu simpul atau node atau vertex ya. Jadi ada satu node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul ya. Jadi ada satu simpul, kemudian atau node atau vertex itu ya, kemudian memiliki simpul yang lain ya, yang membentuk satu atau menguraikan satu kalimat. Contohnya kalau dalam bahasa kita itu ada satu kalimat. Ini kalimatnya kita sebut sebagai sebuah pohon atau tree. Kalimat itu terdiri dari apa ya? Misalkan ada subjek, kemudian ada predikat. Jadi node yang awal itu adalah kalimat, kemudian simpul yang lain adalah ada subjek dan ada predikat. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti bisa diturunkan lagi subjeknya itu apa gitu kan ya. Ada orang itu ya, atau ada subjek yang lain. Kemudian predikatnya apa, itu juga ada yang lain. Itu contohnya seperti itu. Kemudian pohon penurunan atau istilah pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree ini adalah proses penurunan ya, untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Nah, kita ke contoh. Ini contohnya CFG dengan aturan produksi yang diawali dengan simbol S. Ya, S ini simbol awal itu ya. Simbol awalnya adalah S. Nah, S ini menghasilkan AB ya. A-nya adalah simbol terminal, A yang pertama maksudnya ya. Kemudian yang A yang kedua ini adalah variabel atau non terminal. Kemudian B juga variabel. Nah, karena A dan B ini variabel, maka nanti kita akan turunkan itu ya. Turunkan. Sehingga penurunannya ini menjadi A menghasilkan B, B, B ya. Jadi A yang tadi ternyata ada aturan produksinya itu ya, menghasilkan B terminal, dan ternyata juga menghasilkan B variabel atau non terminal, kemudian menghasilkan lagi B terminal. Nah, kemudian B besar tadi atau B variabel tadi menghasilkan variabel A, atau B menghasilkan lambda. Seperti itu. Ini contoh CFG dengan aturan produksi yang diawali dengan simbol S. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari sini, ini kita tuliskan CFG-nya sebelah sisi kiri, S menghasilkan AAB, kemudian A ini produksinya, ini ada aturannya, menghasilkan B, BB, kemudian variabel B juga ada aturan produksinya, menghasilkan A, atau B menghasilkan
lambda. Seperti itu. Nah, di sisi kanan ini ada pohon ya yang kita sebut dengan tree gitu ya. Nah, pada pohon tersebut simbol awal nanti S-nya ini akan menghasilkan root atau akar. Nah, akarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada simbol awal S menghasilkan A, kemudian B. Nah, karena tadi kalau sudah simbolnya menjadi simbol awal menjadi terminal, berarti sudah tidak ada penurunan lagi. Sehingga di sini kita lihat yang A besarnya. A besar di sini. Ini di sini A besarnya. Ini akan menghasilkan B, kemudian B besar atau variabel dan menghasilkan terminal B. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian B ini tadi kalau nggak menghasilkan A, ini berarti menghasilkan atau menghasilkan lambda gitu ya. Maka di sini B ini menghasilkan lambda, tidak menghasilkan A tapi menghasilkan lambda, seperti itu. Nah, jadi yang ini sudah diturunkan menjadi ini, yang B. Ini yang di sini penurunnya sini. Kemudian yang B-nya ini ya, B-nya menghasilkan A. Seperti ini, B menghasilkan A. A ini harus diturunkan lagi menjadi terminal, sehingga A diturunkan lagi sama persis karena A tadi yang ini. Itu ya, ini sama persis. Kemudian B-nya baru diturunkan menjadi lambda gitu ya. Ini seperti ini. Contohnya untuk pohon penurunan. Nah, dalam proses penurunan tadi ini ada dua proses. Yang pertama leftmost derivation, yang kedua adalah rightmost derivation. Nah, yang pertama ini proses penurunannya, kenapa ini dikatakan leftmost? Ini setiap tahap penurunan variabel atau non-terminal terkiri yang diuraikan. Jadi kiri dulu yang diuraikan. Baru yang rightmost derivation ini tahap penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan. Ya, jadi kanan dulu yang diuraikan. Sehingga disebut dengan rightmost derivation. Oke, kita ambil contoh di sini. Ini ada satu bentuk G atau grammar ini ya. Grammarnya ini terdiri dari berapa ini? Berapa tupel? Oh, 4 tupel. Kayak ini ada 4 tupel. Nah, di sini ada ABS, kemudian AB, S dan P. Kemudian ada aturan produksi di mana diawali oleh simbol awal S ini kemudian menghasilkan AB. Nah, karena di sini AB ini adalah variabel, maka variabel ini diturunkan menjadi terminal sehingga A ini menjadi atau menghasilkan AA, kemudian ada A lagi yaitu AAA atau A menghasilkan lambda. Kemudian B di sini, B ini menghasilkan B terminal dan B besar atau B variabel atau B menghasilkan lambda. Ya, seperti itu. Nah, karena ini kita menggunakan contoh leftmost derivation, berarti yang kita turunkan ini adalah A-nya dulu. Ya. A diselesaikan seperti itu. Sehingga S ini menurunkan AB gitu ya. Kemudian AB ini diproses A-nya dulu ya. AA
kemudian A menghasilkan B. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ini AAAB ini menurunkan AAB, gitu ya. AAB. Seperti itu. Kemudian menurunkan AABB, itu ya. B kecil, itu ya. Karena ini adalah AAB ini adalah penurunan dari A yang ada di sini. Sehingga ini B-nya ini diturunkan menjadi B, itu ya. Kemudian menghasilkan AAB. Oke, apakah hasilnya sama dengan Rankmus derivation? Ya, kita lihat ya. Kalau di sini sih hasil stringnya adalah AAB. S menghasilkan AB, kemudian yang diturunkan yang B-nya. A-nya dibiarkan dulu menjadi ABB, kemudian menghasilkan A-nya karena tadi kanan sudah, itu ya, kanan sudah menjadi ABB. Ini B-nya yang pertama diturunkan, B menjadi AB diturunkan, seperti itu. Kemudian menghasilkan AA A, ya. Ini karena A diturunkan menjadi AA, B-nya kita tulis tetap BB ini. Kemudian menghasilkan AA AB, itu ya. Karena B-nya hilang, ya, karena dari B tulisan ini juga nanti di sini menghasilkan AA B, A-nya hilang, sudah diturunkan. Seperti itu. Karena tadi A-nya bisa lambda, ini juga sama B-nya lambda, jadi hilang karena sudah lambda. Prosesnya sudah diturunkan semua sehingga hasilnya adalah AAB, sehingga hasilnya adalah sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dilihat dari pohon penurunannya, ini untuk untai AAB atau untuk root ya, root AAB ini seperti ini tadi. S menghasilkan AB, kemudian A menghasilkan AA, A atau A menghasilkan lambda, seperti ini. Kemudian S menghasilkan untuk B ini ya, AB ini B diturunkan, B menghasilkan B, kemudian B ini B menghasilkan lambda, sehingga B nya hilang, sehingga di sini tulis AAB, seperti itu ya. Jadi AAB itu ya, AAB. Oke, ketemu seperti itu.